Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bab 2 tentang sejarah dakwah Nabi periode Madinah, tentang perdamaian Hudaybiyah, potret kemenangan dakwah Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah, bertepatan pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad beserta umat Islam yang beranggotakan 1.400 orang atau dalam buku ini 1.500 orang mengadakan atau ingin menjalankan ibadah haji atau umroh ke Mekah. Mendengar kabar tersebut, kafir Quraisy mengirim Khalid bin Walid untuk menghadang rombongan umat Islam. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, sekitar 6 mil dari kota Mekah, umat Islam berhenti. Kemudian Nabi menunjuk seorang wakil untuk menyampaikan kepada kafir Quraisy tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya, yaitu hanya untuk haji atau umroh, bukan untuk berperang. Namun, para kafir Quraisy tetap pada pendirian mereka bahwa mereka tidak mengizinkan umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Bahkan Utsman bin Affan sekalipun, utusan yang dipercayai Nabi, telah menjelaskan kepada kafir Quraisy mengenai maksud umat Islam sebenarnya. Mereka tetap tidak mengizinkannya. Bahkan tersebar isu bahwa Utsman bin Affan yang diutus Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah mengenai boleh tidaknya umat Islam melakukan ibadah umroh dibunuh oleh kafir Quraisy. Berita ini menimbulkan kecemasan dan kemarahan umat Islam. Di hadapan Nabi Muhammad, umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah yang dinamakan Bai'atur Ridwan, bahwa mereka itu menyatakan tekadnya untuk berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Setelah para sahabat menyatakan sumpah setia tersebut, akhirnya Utsman bin Affan datang dari kota Mekah dengan selamat. Para pemuka Quraisy sangat mencemaskan kesungguhan hati umat Islam untuk berjuang dan memasuki kota Mekah tahun itu juga. Karena itu, mereka kemudian menyetujui untuk diselenggarakan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah antara pemuka Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Nabi Muhammad atau menjalin perjanjian dengan Nabi Muhammad. Dan demikian juga setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengan mereka. Yang ketiga, siapa yang pergi bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tapi, jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Yang keempat, pada tahun ini rombongan Nabi Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat bahwa di Mekah tidak lebih dari 3 hari dengan tanpa membawa senjata. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh dua pihak. Dari pihak umat Islam disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Suhail bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Muhammad bin Salamah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari pihak kafir Quraisy disaksikan oleh Suhail bin Amr dan Mikraz bin Hafs. Isi perjanjian Hudaybiyah tersebut menunjukkan kepada kita betapa Islam agama yang besar dan sekaligus menunjukkan kearifan sikap Nabi Muhammad SAW dalam mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Meski tidak disukai para sahabat termasuk Umar bin Khattab karena isi perjanjian itu dianggap merugikan umat Islam. Meski begitu, dalam banyak hal perjanjian ini membuka banyak peluang strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Peluang tersebut diantaranya, pertama, bahwa perjanjian itu secara tidak langsung mengakui status politik Nabi Muhammad SAW sebagai pucuk pimpinan umat Islam dan pimpinan negeri Madinah. Yang kedua, bahwa gencatan senjata selama 10 tahun merupakan kesempatan yang baik untuk menyebarluaskan agama Islam. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak disibukkan dengan urusan perang. Yang ketiga, bahwa kebesaran Islam yang ditampilkan melalui kearifan sikap Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian ini
secara tidak langsung telah menarik simpati orang-orang Quraisy, sehingga sejumlah mereka kemudian masuk Islam tidak lama setelah perjanjian tersebut. Misalnya Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As. Setelah perjanjian berlangsung, situasi menjadi aman, tidak ada peperangan. Nah, dalam situasi aman seperti ini, Nabi Muhammad SAW mengirimkan para dutanya ke negara-negara tetangga untuk menyerukan kepada mereka tentang ajaran Islam dan menerima para duta yang dikirim para pembesar di Jazirah Arabia. Nah, beberapa penguasa menerima ajakan tersebut, kecuali Raja Persia yang mengusir duta-duta Islam. Bahkan duta Islam yang diutus kepada penguasa Kristen di Damaskus dibunuh dengan kejam. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Am al-Wufud yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Situasi tenang akibat perjanjian perdamaian di Hudaybiyah memberikan kesempatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam untuk menyusun strategi penyebaran dakwah Islam kepada seluruh penduduk di Jazirah Arabia. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyiapkan kekuatan fisik umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh pada tahun ke-7 Hijriah. Umroh ini dinamakan Umroh Al-Qadha karena mengganti umroh yang tertunda pelaksanaannya akibat perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW pada bulan Zulqa'dah mengajak semua orang yang terlibat ataupun tidak ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah bersiap mengunjungi kota Mekah. Ajakan tersebut disambut baik oleh umat Islam. Maka berkumpullah sekitar 2.000 orang yang akan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah umroh tanpa membawa senjata sesuai isi perjanjian Hudaybiyah. Di lembah Marad Dhahran, para penduduk Mekah melihat rombongan umat Islam akan datang ke Mekah. Oleh karenanya pembesar Quraisy mengutus Muqriz bin Hafiz dan beberapa orang yang menemaninya untuk menemui Nabi. Mereka berdialog untuk mencari kesepakatan. Akhirnya rombongan umat Islam dibolehkan untuk masuk ke Mekah. Setelah mengetahui bahwa Nabi dan umat Islam akan segera masuk kota Mekah, penduduk Mekah segera mengungsi meninggalkan kota itu menuju perbukitan. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah mengendarai unta yang diberi nama Al-Qaswa yang dituntun oleh Abdullah bin Ruwahah. Setelah itu beliau dan umat Islam melaksanakan umroh tanpa gangguan dari kafir Quraisy. Dari kejauhan, kafir Quraisy menyaksikan rombongan Nabi SAW melaksanakan umroh. Ada juga yang begitu geram melihat keberhasilan Nabi SAW dan umat Islam memasuki kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena menghormati kesepakatan yang dicapai antara Nabi Muhammad SAW dengan tokoh Quraisy. Nabi dan umat Islam berada di Mekah selama 3 hari. Setelah itu mereka kembali ke Madinah. Syukron akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.